Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mempunyai kewajiban untuk bersyukur kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Ma an'amallahu ala abdin bi ni'matin saghurat aw kaburat faqala alhamdulillah illa qad u'tiya afdala mimma ahada." Yang intinya, kalau Allah itu memberikan nikmat kepada hambanya, baik nikmat itu besar atau kecil, kemudian terlintas dalam lisannya ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik, yang lebih utama dari apa yang Allah berikan sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, mari benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ini adalah merupakan tugas pokok, tugas utama kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia. Bagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian di dalam melakukan ibadah, kita harus benar-benar niat dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku Allah tidak memerintahkan kepada hambanya kecuali hanya untuk beribadah secara ikhlas. Hadirin yang berbahagia, untuk melakukan ibadah dengan ikhlas itu bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang remeh, bukan persoalan yang enteng. Karena di samping Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah juga memiliki makhluk-makhluk yang lain yang berupaya menghalang-halangi niatan kita di dalam melakukan ibadah, yaitu iblis, setan. Ini berupaya secara keras, berupaya secara maksimal bagaimana agar ibadah yang kita lakukan ini bisa rusak, tidak semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyatakan,
Wa qala syaitanu bi'izzatika wa jalalika la abraha uwiya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Setan berkata, bi'izzatika wa jalalika, dengan kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, aku tidak akan berhenti, aku tidak akan bosan-bosan untuk menggoda anak Adam sepanjang nafasnya masih melekat di tubuhnya. Dan upaya setan merusak ibadah kita itu sungguh luar biasa halusnya. Halus. Kalau kemudian kita dipengaruhi agar kita tidak beribadah kepada Allah, misalnya kita mau berangkat ke masjid, kita mau berangkat ke musola, setan berupaya menghalang-halangi kita agar kita tidak berangkat. Kalau kemudian setan tidak berhasil menghalang-halangi kita, maka ada upaya lain yang dilakukan oleh setan, yaitu mempengaruhi hati kita agar di dalam hati kita ini terbercik sifat takabur, sifat sombong, sifat pamer, agar di dalam hatinya itu ada pikiran untuk dilihat orang, wah si A itulah salah satunya orang yang ahli ibadah, si A itulah orang yang benar-benar tekun, tiap harinya, tiap waktu berangkat ke masjid, berangkat ke musola untuk melakukan ibadah. Halus setan mempengaruhi itu. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, halusnya setan mempengaruhi ibadah kita agar ibadah kita rusak itu digambarkan seperti min dabi bin namli, sehalus langkah-langkah semut. Itulah upaya setan dalam rangka merusak ibadah kita. Termasuk di dalamnya, di saat kita melakukan ibadah sholat misalnya, maka kemudian dihembuskan perasaan pamer, perasaan riak, yang itu juga bisa merusak tatanan ibadah sholat yang kita lakukan. Maka bentuk inilah, sifat inilah yang benar-benar sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa pada umatnya, yaitu tidak murninya kita di dalam melakukan ibadah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengkhawatirkan kepada hambanya, innama ahwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan akan menimpa pada umatku adalah syirik kecil, syirkul asghar. Maka kemudian sahabat sama bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah ar-riya, pamer, melakukan ibadah agar dipuji orang, disanjung orang. Hadirin yang berbahagia, inilah upaya-upaya setan untuk merusak ibadah yang kita lakukan. Kemudian di samping tugas ibadah yang kita lakukan, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat yang memerintahkan perintah untuk ibadah itu selalu dikaitkan, dirangkaikan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa di samping Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah juga memerintahkan kepada kita agar kita mau berbakti kepada kedua orang tua.
perintah berbakti kepada kedua orang tua ini di dalam Al-Quran selalu didampingkan dengan perintah ibadah kepada Allah. Di ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan masih ada ayat-ayat yang lain yang memerintahkan setelah kita beribadah kepada Allah selalu didampingi dengan perintah bakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang anak mempunyai kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Apalagi kalau orang tua kita itu kondisinya sudah sepuh, sudah tua. Jangan sekali-kali anak berkata yang menyebabkan hati kedua orang tua kita sakit, menyebabkan sakit hati kedua orang tua kita. Jangankan sampai kita bersikap keras memukul orang tua misalnya. Baru perkataan itu saja Allah sudah memberikan larangan. Maka dalam ayat itu wala taqul lahuma uffin. Jangan sampai kalian berkata kepada orang tua. Kalau anak sudah berkata kepada orang tua, otomatis orang tua itu hatinya hatinya tidak senang, marah, tidak ridho, tidak ikhlas. Padahal Rasulullah dalam sebuah hadisnya itu mengatakan ridallahu fi ridal walidaini. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karenanya, sekali lagi, sebagai seorang anak, jangan sampai kita membuat hati orang tua kita tidak senang, marah, gelo, cara Jawane. Ndadekno wong tua gelo, aja sampai. Ya, ini. Karena kalau kemudian kita itu menjadikan orang tua kita tidak senang, ya, tidak ikhlas, tidak ridho dengan kita, maka balasan daripada perbuatan kita itu cepat, ya, karena doa orang tua itu mustajabah. Dan salah satu di antara dosa yang Allah segerakan imbalannya adalah dosa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya kira cukup, dan mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, sehingga di dalam kehidupan kita berupaya untuk selalu taat kepada Allah dan juga tidak lupa taat kepada kedua orang tua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.